Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Komplek dan seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Imam kita, Ketua BKMD dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman yang barusan saya bacakan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 133 dan 134, ini mengenai sifat-sifat atau tanda-tanda orang-orang yang muttaqin. Ayat pertama tadi yang ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Di sini Allah menyuruhkan kepada kita untuk segera mendapatkan pengampunan dari Allah, maghfiratin min rabbikum, dari Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menyuruhkan kepada kita untuk segera meminta ampun. Lebih-lebih ini adalah malam, lebih-lebih ini bulan Ramadan yang merupakan bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat, dan bulan ittaqu minan nar. Ini benar-benar harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena semua kita adalah, semua manusia ini adalah berdosa. Untuk ini diserukan kita untuk segera meminta ampun kepada Allah, untuk segera bertobat kepada Allah. Karena dosa ini kita ada yang kita sengaja dan ada juga yang mungkin tidak kita sengaja. Jadi semua kita ini ada dosanya dan perlu segera harus meminta ampun kepada Allah, dan untuk mendapatkan surganya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun tanda-tanda takwa di sini sesuai dengan ayat yang 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i, yaitu orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada hartanya yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa material maupun berupa sedekah maupun berupa zakat. Semua yang Allah berikan ini adalah, ini termasuk ini orang-orang yang tanda-tanda orang yang alladzina yunfiqu, orang-orang yang menginfakkan harta. Ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Berinfak di sini dan bersedekah di sini, menurut tafsirnya tidak perlu tidak harus tidak ditentukan berapa jumlahnya, berapa nilainya. Yang penting ada kontribusi kita untuk bersedekah. Karena tanpa kita bersedekah, tanpa kita berinfak, tidak mungkin suatu daerah atau suatu perkumpulan itu bisa makmur. Jadi inilah termasuk orang-orang yang pertama, tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berinfakkan harta, sebahagian hartanya ke jalan Allah. Yang kedua,
adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang baik dalam waktu sempit maupun wasarra'i, artinya waktu waktu kelapangan, wad dharra'i itu waktu kesempitan. Itu kita bersedekah walaupun kita dalam keadaan dalam keadaan ada kemudahan dan ada kemiskinan juga, itu dianjurkan kita untuk bersedekah. Karena sesuai dengan ada firman Allah, saya sudah lupa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maksudnya Allah tidak membebani seseorang itu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita mempunyai lebih sedikit hartanya, tentunya juga lebih banyak kita melaksanakan sedekah. Orang yang sedikit hartanya atau orang miskin, walaupun sedikit juga nilainya sangat besar di sisi Allah. Yang ketiga adalah wal kawiminal ghaib, itu orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Itu masuk yang ketiga, sifat sifat-sifat orang-orang yang wal kawiminal ghaib, orang-orang yang dapat menahan amarahnya walaupun padahal amarahnya itu sanggup untuk dibalasnya. Karena apa? Kalau amarah ini kalau kita balas itu tentunya akan menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang di luar kendali, yang seharusnya kita balas sesuai dengan yang setimpal, bisa-bisa karena dalam keadaan emosi ini bisa kita balas lebih besar lagi. Makanya kalaupun kita marah dapat kita kendalikan. Karena menurut ada hadis juga Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang sanggup membanting orang sampai KO lah kita bilang, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup menahan amarahnya. Jadi dalam hal ini, untuk menahan amarah ini, semua kita perlu melatih diri. Karena kalau tindakan yang kita laksanakan pada saat amarah ini tentunya hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan, dan kalau bisa ya kita maafkan. Yang keempat adalah wal afina anin nas, orang yang sanggup. Ini tanda yang keempat adalah orang yang sanggup memberi maaf kepada orang lain apabila dia diperlakukan zalim kepada dia. Jadi dalam hal ini memberi maaf kepada orang lain ini sangat besar nilainya di sisi Allah. Karena apa? Kalau kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, tentu kejahatan itu tidak akan belum tentu hilang, tidak akan hilang. Tapi kalau kita maafkan, apalagi kita iringi dengan berbuat baik, tentu insya Allah kejahatan itu juga akan lenyap. Malah orang yang menzalimi kita, mudah-mudahan dia akan berbalik, menyesal, dan dia akan dengan sendirinya dia kembali akan meminta maaf kepada kita, dan dia menjadi pelajaran bagi dia. Bisa-bisa dia tidak akan mengulangi kesalahan apa yang telah diperbuat. Karena ini ada satu kisah riwayat, itu Husain bin Ali pernah suatu ketika dia menyuruh hamba sahayanya yang perempuan, menyuruh untuk mengisi air ke dalam kendi, ke dalam tempat, kalau kita dalam drum lah, untuk mengambil untuk wudhunya. Kemudian
si hamba sahaya ini yang perempuan ini jatuh tendinya dan tumpahlah air yang sebenarnya rencananya untuk mengambil wudhu Husain bin Ali ini. Tetapi begitu dilihat Husain bin Ali-nya, muka Husain dalam keadaan merah dan padam, seolah-olahnya akan mau dimarahnya si hamba sahaya ini yang perempuan ini. Kemudian hamba sahaya ini membaca ayat yang tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh, apa namanya, wal 'afina, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina, yaitu orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Kemudian begitu diucapkan oleh si hamba saya ini, Husain bin Ali itu langsung menjawabnya, kamu sudah tidak saya marah lagi, wal kadhimina wal afina. Kemudian dijawab lagi oleh si hamba saya ini, wal afina, dan orang-orang yang memberi maaf. Kemudian Husain bin Ali itu menjawab lagi, kamu sudah saya maafkan. Kemudian yang ketiga diucapkan lagi oleh si hamba saya ini, wal afina anin nas, artinya wal afina wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian langsung si Husain bin Ali itu menyampaikan kepada hamba saya ini, kamu hari ini sudah saya maafkan dan sudah saya bebaskan kamu dari hamba saya dan saya merdekakan kamu pada hari ini. Berarti inilah tanda-tanda ini Husain bin Ali ini adalah keturunan Nabi. Kalau nggak salah itu anak daripada Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ya kan? Jadi inilah sikap orang-orang dahulu itu, orang-orang yang benar-benar memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi. Yang benar ini semuanya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu-ibu, dan sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita laksanakan ini diterima dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan sempurna selama 1 bulan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.